Shalom, apa kabarnya? Saya berdoa kiranya saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya rindu berbagi, sharing kepada saudara tentang satu nilai kehidupan yang perlu kita perhatikan bila mana kita menginginkan menang di dalam kehidupan ini. Nah, saya ingat betul pada tahun 1992, pada saat itu terjadi final bulu tangkis Piala Thomas Cup antara Indonesia melawan Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia pada saat itu ditempatkan sebagai negara unggulan untuk meraih Piala Thomas. Tapi pada kenyataannya, kita tahu bahwa akhirnya Malaysia yang memenangkan pertandingan sehingga mereka yang merebut Piala Thomas pada tahun 1992. Selidik punya selidik, diketahui bahwa para pemain Indonesia gak fokus dalam permainan. Nah, mereka nggak fokus karena besarnya tekanan dari supporter Malaysia, besarnya tekanan karena sebagai pemain unggulan, sehingga membuat mereka tidak bisa bermain lepas, dan akhirnya mereka menerima kekalahan dan mereka gagal untuk merebut Piala Thomas yang sudah diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia. Karena mereka nggak fokus, mereka kalah dalam pertandingan. Fokus menjadi kunci dalam setiap permainan supaya mereka bisa menang. Nah, dalam hidup ini, kalau boleh saya ibaratkan, pergumulan-pergumulan kehidupan kita itu merupakan suatu pertandingan iman bagi kita. Nah, penting untuk kita perhatikan bahwa kita harus fokus untuk memenangkan sebuah pertandingan. Hari ini kita akan belajar apa yang Yesus lakukan waktu dia melakukan pertandingan iman yang terberat bagi dia. Kita buka dalam Lukas 9 ayat 51, dikatakan, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Waktu dia pelayanan di muka bumi, pertandingan terbesar bagi Yesus menurut saya ada di Yerusalem. Karena di sanalah dia mengakhiri seluruh pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi. Dia akan dicerca, difitnah, dicaci, dia disakiti, dia akan disalibkan, bahkan dia akan mati di situ. Itu pertandingan iman terberat bagi Tuhan Yesus selama ada di muka bumi. Makanya dalam doa di Taman Getsemani dikatakan bahwa kalau bisa lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakku. Ini tahu ini adalah suatu pergumulan yang berat sebagai seorang manusia untuk melewati tantangan yang begitu besar. Nah, dalam keadaan seperti ini kita belajar apa yang Yesus lakukan sehingga dia mampu melewati pergumulan yang terbesar di dalam kehidupannya sebagai manusia di muka bumi. Jawabannya ada di dalam ayat tersebut. Dikatakan bahwa ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dalam King James Version dikatakan he steadily fast, set his face to Jerusalem. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Kata set di situ dalam bahasa Yunaninya dikatakan sterizo. Sterizo itu mengandung dua pengertian. Yang pertama to strengthen, artinya menguatkan, mengumpulkan kekuatan. Jadi dalam pergumulan yang kita hadapi, syarat pertama yang harus kita miliki adalah kita memiliki kekuatan, mengumpulkan kekuatan yang ada pada kita. Syarat yang kedua, arti dari sterizo itu artinya adalah one's mind. One's mind itu artinya memusatkan pikiran. Dengan kata lain, saya mau katakan kita harus fokus. Nah, dua hal ini yang dibutuhkan oleh setiap kita dalam menghadapi setiap pertandingan iman kita. Kita harus fokus dan kita harus memiliki kemampuan. Maka kita akan mampu melewati pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Kenapa kita mesti fokus? Karena fokus membuat segala sesuatunya jadi jelas. Fokus makes clarity. Kalau orang yang terbiasa menggunakan kacamata, kemudian kita copot kacamatanya, maka dia nggak fokus. Dia titik fokusnya udah berubah sehingga dia tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Sehingga akibatnya dia akan kesulitan untuk membaca, dia kesulitan untuk menulis, dia sulit untuk mengidentifikasikan segala sesuatunya, sehingga dibutuhkan effort yang besar, usaha yang besar, tenaga yang besar untuk menyelesaikannya. Bahkan terkadang salah jawaban yang kita berikan karena kita salah membaca, karena titik fokus kita tidak benar. Tetapi waktu dia menggunakan kacamata, titik fokusnya ada di tempat yang benar, sehingga membuat segala sesuatunya menjadi jelas dan hanya dibutuhkan energi yang sedikit untuk menyelesaikannya.
dia nggak mungkin salah baca lagi, dia nggak mungkin salah menulis lagi atau salah mengidentifikasikan karena dia udah fokus, dia udah jelas. Dan energi yang dibutuhkan pun tidak terlalu besar sehingga dia bisa melalui segala sesuatunya dengan baik. Orang dunia tahu persis bahwa untuk menghadapi segala sesuatu diperlukan fokus. Kalau saudara pengen berhasil dalam rumah tangga, kita harus fokus dalam rumah tangga. Kalau kita ingin berhasil dalam usaha, kita harus fokus dalam usaha. Kalau kita mau berhasil di dalam pekerjaan atau pelayanan atau apapun juga, kita harus fokus di dalamnya. Cuman bedanya, mereka fokus dengan kekuatannya sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus fokus dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Maka saya percaya kita akan mampu melewati segala sesuatunya. Seperti yang Yesus tadi lakukan, dia fokus pada Yerusalem, dan dia pun menggunakan kekuatannya, mengumpulkan kekuatannya untuk melampaui pergumulan yang terberat sebagai manusia di muka bumi ini. Where your focus is, there your strength. Ada satu statement yang mengatakan, di mana fokusmu berada, kekuatanmu ada di situ. Makanya kita perlu fokus dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki kekuatan dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melewati pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bahkan ada satu quote yang mengatakan, my future is my focus. Fokusmu berada pada, masa depanmu berada pada fokusmu. Kalau fokusmu pada hal-hal yang membuatmu gagal, maka kau akan gagal dalam kehidupanmu. Kalau fokusmu pada hal-hal yang membuatmu berhasil, maka kau akan berhasil dalam kehidupan. Karena itu, saran saya buat saudara, fokuslah dan kumpulkanlah kekuatanmu untuk melewati setiap pergumulan yang hidup. Jika kau ingin berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan, fokuslah pada kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kau akan melewati segala sesuatunya dan kau akan tahu bahwa tiba-tiba suatu saat kelak, tanpa disadari kau ada di posisi yang tinggi karena kau telah melewati pergumulan kehidupanmu, sehingga kau berhasil dalam kehidupan. Terima kasih, itu saja yang saya ingin bagikan. Kiranya Tuhan memberkati.